Shalom, perkenalkan nama saya Nurlin Ru'u. Saya mahasiswa semester 4 dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Interdenominasi Manado. Di saat ini saya akan membawakan firman Tuhan untuk kita semua. Dan sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di saat ini kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan, untuk kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, sehingga sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh ada, kami masih boleh menikmati setiap kasih Tuhan yang selalu terus Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Di saat ini Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan kami membutuhkan firman-Mu. Untuk itu Tuhan, di saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca, serta merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Untuk itu Tuhan, berikan kefokusan bagi kami anak-anak-Mu. Biarlah firman Tuhan di saat ini yang akan kami pelajari bersama, boleh kami pahami, boleh kami mengerti, bahkan boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 5. Kita baca pada ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-11. Sekali lagi kita membuka firman Tuhan dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 berakhir pada ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan firman Tuhan di saat ini untuk kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Bersabar dalam Penderitaan. Ayat 7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat 8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Ayatnya yang ke-9, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayatnya yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Amin. Pembacaan firman Tuhan. Dan dikatakan berbahagia yaitu setiap kita yang selalu menerapkan, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, saya memberi tema khotbah saya di saat ini, yaitu sikap yang benar dalam menghadapi penderitaan. Saudaraku yang kekasih dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, setiap manusia, tentulah dalam kehidupan kita hari lepas hari, kita pasti mengalami yang namanya penderitaan atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu masalah ekonomi, masalah dalam keluarga, dalam hubungan kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, masalah dalam tempat kerja kita ataupun di sekolah kita atau di perkuliahan kita akan mengalami yang namanya masalah. Untuk itu tidak jarang banyak orang di luar sana yang ketika mereka menghadapi penderitaan atau masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka, ketika mereka sudah tidak mampu lagi menghadapi semuanya itu, mereka mengambil jalan pintas, yaitu dengan bunuh diri. Nah, mungkin mereka berpikir bahwa ketika mereka mengakhiri kehidupan mereka di dunia ini, mereka akan terlepas dari yang namanya penderitaan dalam kehidupan mereka. Tetapi tindakan ini adalah suatu tindakan yang salah.
tindakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tindakan seperti itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Kristus, saudara-saudaraku. Untuk itu, firman Tuhan di saat ini dalam Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11, kita akan belajar bagaimana sikap yang benar yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan suatu penderitaan atau masalah dalam kehidupan kita. Atau apakah cara yang benar yang harus kita lakukan ketika menghadapi penderitaan dalam hidup. Poin yang pertama yaitu ketika kita diperhadapkan dengan berbagai masalah, dengan berbagai penderitaan dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu yang pertama, bersabar dan meneguhkan hati. Pada ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-8, firman Tuhan berkata, ayat yang ke-7, karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Ayat yang ke-8, kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8, Yakobus mengajarkan kepada orang-orang Kristen pada saat itu untuk bersabar dan meneguhkan hati mereka ketika mereka menghadapi suatu penganiayaan. Mari kita melihat pada ayat yang ke-7. Di sana dikatakan pada ayat yang ke-7 bahwa bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Hal ini digambarkan pada petani. Bagaimana petani harus bersabar dalam menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan sementara menunggu proses tersebut, pastilah ada pekerjaan lain yang harus dilakukan oleh setiap petani dalam mereka menantikan hasil yang baik dari tanah mereka, dari tanaman yang telah mereka tanam. Demikian pula dengan kita sebagai orang-orang percaya. Ketika kita menantikan kedatangan Tuhan, pastilah kita akan melakukan hal-hal yang dapat membangun kerajaan Allah, yaitu dengan kita memperkenalkan Kristus kepada sesama-sesama kita, kepada orang-orang di luar sana yang masih belum percaya Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Marilah kita memperkenalkan setiap karya Kristus yang telah Kristus nyatakan di atas kayu salib bagi kita orang-orang berdosa. Kristus telah menebus kita, dan masih banyak hal lain yang harus kita lakukan. Perlu kita perkenalkan kepada sesama-sesama kita bagaimana karya Kristus yang telah Kristus nyatakan di tengah-tengah kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah ditebusnya. Nah, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bersabar dan meneguhkan hati merupakan dua kata yang biasanya dipakai untuk menghibur saudara-saudara kita, atau biasanya kita pakai dalam kita menghibur seseorang ketika dalam menghadapi suatu masalah. Ketika ada sesama kita atau saudara kita yang mengalami suatu masalah, pasti kita akan mengatakan bersabarlah, bersabar dan bersabar. Kuatkan hatimu ketika menghadapi penderitaan ini. Pasti kita akan menggunakan kata itu ketika ada sesama kita, teman kita, sahabat kita yang mengalami suatu masalah. Nah, mungkin ada orang yang tidak ingin mengalami yang namanya penderitaan. Jika berbicara mengenai penderitaan, mungkin ada banyak orang yang tidak ingin mengalami yang namanya penderitaan tersebut. Apalagi ada begitu banyak orang percaya yang sudah terlanjur salah memiliki pemahaman dalam mengikut Yesus. Mereka berpikir bahwa ketika mereka sudah mengikut Yesus, maka hidup mereka akan lepas dari yang namanya penderitaan atau permasalahan yang terjadi dalam kehidupan mereka.
Mereka berpikir bahwa saya sudah mengikut Yesus, berarti hidup saya akan lebih baik. Hidup saya akan enak-enak saja, akan mulus-mulus saja. Akan tetapi itu adalah suatu pemahaman suatu pemikiran yang salah, saudaraku. Ketika kita sudah berkomitmen dalam mengikut Yesus, maka kita harus siap menderita bersama dengan Dia, bersama dengan Yesus. Sebab dengan kita menerima Yesus, kita menjadi hamba yang harus sepenuhnya patut dalam kedaulatannya, dalam kedaulatan Tuhan kita. Saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kalau saat ini di antara kita ada begitu banyak persoalan, ada begitu banyak tantangan dan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang harus kita hadapi, kita harus bersabar dalam menghadapi semuanya itu. Kita harus meneguhkan hati dalam kita menghadapi semuanya itu. Nah, mungkin pada akhirnya akan muncul suatu pertanyaan, akan timbul pertanyaan, kalau harus bersabar, sampai kapan saya harus bersabar? Sampai kapan kita harus tetap terus bersabar dan bersabar? Nah, sebagai jawabannya, yaitu kembali kita melihat pada ayatnya yang ke-7. Yang di sana dikatakan bahwa bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, iman percaya kita harus tetap teguh. Kita harus tetap bersabar dalam menghadapi segala persoalan, dalam menghadapi segala penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, dan tetap percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Karena itu yang membuat kita tidak bersabar, karena kita memiliki rancangan dalam pikiran kita sendiri. Kita memiliki rancangan dalam pikiran kita sendiri, sehingga kita tidak bersabar dalam kita menghadapi setiap hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Akan tetapi firman Tuhan dalam Yesaya pasal 55 ayatnya yang ke-8 sampai ayat yang ke-9 berkata bahwa sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Dengan demikian, kita harus mengubah cara pandang hidup kita, bahwa mengikut Tuhan berarti kita harus hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita akan tetap terus bersabar dan meneguhkan hati ketika segala hal terjadi dalam kehidupan kita. Baik susah maupun senang, kita harus tetap terus bersabar dan meneguhkan hati kita. Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kita jatuh sampai tergeletak. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sangat peduli terhadap kehidupan kita sebagai umat ciptaannya. Untuk itu, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang kedua yaitu bersyukur dengan semua hal. Sekali lagi, poin yang kedua yaitu bersyukur dengan semua hal. Kita melihat pada ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu." Nah, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, ketika berbagai hal yang terjadi dalam kehidupan kita dan tidak berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi maunya kita, apa yang kita harapkan,
dan ekspektasi kita tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka pastilah kita akan bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Nah, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Yakobus memperingatkan bahwa kita perlu bersabar dalam segala penderitaan yang kita alami. Dan ciri-ciri orang yang mampu bersabar yaitu dengan tidak bersungut-sungut. Kuncinya yaitu satu, dengan bersyukur. Jemaat yang berkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 2 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18 berkata bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mungkin sangatlah sulit bagi kita ketika kita bersyukur dengan hal yang keadaan kita yang tidak baik-baik saja. Sangat sulit bagi kita untuk bersyukur dalam keadaan kita yang tidak dalam keadaan yang baik. Dan tidak mudah bagi kita untuk bersyukur ketika hal yang kita inginkan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita harapkan. Cenderung kita akan bersungut-sungut ketika hal yang tidak kita inginkan terjadi namun terjadi dalam kehidupan kita. Dan bahkan pun ketika kita menghadapi suatu penderitaan atau persoalan, kita akan mempersalahkan orang lain. Kita cenderung menyalahkan orang lain dengan apa yang kita alami. Kita akan menyalahkan orang lain karena dia saya begini, karena dia saya begini. Jika dia tidak melakukan ini, mungkin saya tidak begini. Kita pasti akan menyalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita ketika hal yang kita harapkan tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita mau. Akan tetapi mari kembali kita melihat bagaimana Yesus Kristus ketika dia dihina, ketika dia menderita, dia dicambuk, diperlakukan tidak baik, dan sungguh sangat-sangatlah menderita. Adakah Yesus mempersalahkan kita manusia? Karena manusia saya begini. Karena manusia saya begini. Tidak, saudara. Untuk itu kita meneladani sikap seperti ini. Kita harus melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Kita bersyukur kepada Tuhan dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu saudaraku yang kekasih, marilah kita membiasakan hidup kita dengan hal-hal seperti ini, yaitu ketika kita menghadapi masalah atau penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, maka janganlah kita bersungut-sungut, janganlah kita mempersalahkan orang-orang yang ada di sekitar kita, tetapi kita harus tetap terus berdoa kepada Tuhan, kita meminta tuntunan daripada Tuhan agar kita mampu melewati setiap ujian kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Untuk itu, saudaraku yang berkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, poin yang ketiga yaitu meneladani sikap para nabi dalam menghadapi penderitaan. Sekali lagi, poin yang ketiga, meneladani sikap para nabi dalam menghadapi penderitaan. Dalam ayatnya yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11, firman Tuhan berkata, saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat yang ke-11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang kekasih, Yakobus selain mengingatkan orang-orang Kristen untuk bersabar dalam menghadapi penderitaan, maka dalam ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, Yakobus meminta orang-orang Kristen untuk meneladani sikap dari para nabi. Nabi adalah orang-orang yang menerima panggilan Tuhan yang penting, yang dimana mereka menjadi juru bicaranya Tuhan. Meskipun demikian, mereka tetap mengalami yang namanya tekanan-tekanan dalam hidup. Mereka tetap mengalami yang namanya penderitaan, persoalan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dan ketika mereka mengalami hal tersebut, mereka tetap tekun dan sabar. Dan mereka tetap memberikan teladan yang baik. Nah,
Untuk itu saudara-saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, para nabi yang mengalami penderitaan masalah yang terjadi dalam kehidupan mereka tetap semangat, mereka tetap tekun dalam menghadapi semuanya itu. Bahkan mereka tidak menyerah dengan apa yang mereka hadapi. Mereka menolak untuk menyerah. Itulah sebabnya mereka dikatakan berbahagia. Nah, saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, salah satu contoh yang harus kita teladani yaitu Nabi Ayub, yang dimana Nabi Ayub ini, jika kita membaca kisahnya dalam kitab Ayub, kita bisa melihat bagaimana penderitaan dari Nabi Ayub ini. Penderitaan yang Nabi Ayub alami ini adalah suatu penderitaan yang luar biasa. Mungkin jarang orang mengalami penderitaan seperti yang dialami oleh Nabi Ayub. Akan tetapi ketika dia mengalami penderitaan yang luar biasa tersebut, dia tidak sama sekali menyalahkan Tuhan. Namun dalam keadaan demikian dia tetap terus memuji Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan memulihkan keadaannya. Nah, untuk itu saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita harus tahu bahwa Tuhan itu Maha Penyayang. Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Dia tidak mungkin melakukan sesuatu dengan tujuan buruk dalam kehidupan kita, misalnya menghancurkan kehidupan kita. Tuhan sama sekali melakukan apa yang terjadi dalam kehidupan kita tidak dengan tujuan untuk menghancurkan kehidupan kita, tetapi apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita untuk memperkokoh iman percaya kita kepada Tuhan, untuk dapat menerima bahwa apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan izinkan selalu untuk kebaikan. Dibutuhkan yang namanya iman. Iman yang membuat kita berani mempercayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi, saudaraku yang kekasih, milikilah iman yang sejati. Iman yang sejati akan tumbuh melalui pendengaran firman Tuhan setiap hari, pengalaman hidup setiap hari. Pengalaman hidup seperti apa? Tentunya pengalaman hidup saat menghadapi kesukaran, penderitaan, persoalan, pencobaan, ujian yang terjadi dalam kehidupan kita, namun kita tetap bersabar dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu, janganlah kita buru-buru mengatakan bahwa Tuhan tidak sayang terhadap kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Karena saya mengalami penderitaan berarti Tuhan tidak mengasihi kita. Tidak, saudara. Tuhan melakukan setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita semua untuk kebaikan kita. Tidak ada tujuan Tuhan melakukan hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita untuk menghancurkan kehidupan kita. Tetapi ingat bahwa apa yang Tuhan rancangkan selalu untuk kebaikan anak-anaknya. Untuk itu saudaraku yang berkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mengubah hidup kita, mengubah cara pandang hidup kita dalam kita menghadapi suatu penderitaan dalam kehidupan kita yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa setiap tantangan, setiap rintangan, pencobaan, penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, semuanya untuk kebaikan kita. Tujuan Tuhan dalam memberikan setiap penderitaan dalam kehidupan kita untuk kebaikan kita, untuk memperkokoh iman percaya kita kepadanya. Untuk itu, janganlah kita mengatakan bahwa karena kita mengalami penderitaan, begitu banyak masalah yang kita alami, kita mengatakan bahwa Tuhan tidak mengasihi kita. Tetapi saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah bahwa setiap apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita selalu untuk kebaikan kita. Untuk itu, marilah kita menerapkan ketiga hal ini dalam kehidupan kita, yaitu yang pertama, bersabar dan meneguhkan hati. Sekali lagi, poin yang pertama yang perlu kita terapkan dalam kita menghadapi suatu penderitaan yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu bersabar dan meneguhkan hati. Poin yang kedua yaitu bersyukur dalam segala hal. Poin yang ketiga yaitu meneladani sikap para nabi dalam menghadapi penderitaan.
Untuk itu saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita menerapkan ketiga hal ini dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk itu kiranya firman Tuhan di saat ini boleh menjadi pedoman dan boleh kita terapkan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan di saat ini yang boleh tersampaikan. Biarlah Tuhan, apapun yang telah disampaikan firman Tuhan di saat ini, semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Baiklah saudaraku, kiranya melalui firman Tuhan yang telah saya bawakan tadi bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, bisa kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan saudaraku yang diberkati dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti akan mengalami yang namanya masalah yang terjadi dalam kehidupan. Namun bagaimana kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita menghadapi masalah tersebut, yaitu kita harus tetap terus percaya bahwa apa yang telah Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita selalu untuk kebaikan kita. Untuk itu saudaraku, janganlah kita berputus asa dan tetap semangat dalam kita menjalani kehidupan kita, dan tetap percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.